Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Abang Yudi TV. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini Abang Yudi akan membawakan cerita keren yang dibintangi oleh mantan bos preman pensiun, dimana cerita ini sangat memiliki makna mendalam di kehidupan kita sehari-hari. Tapi tak diduga-duga, ternyata ending dari cerita ini malah bikin jengkel ya teman-teman. Penasaran sama filmnya? Langsung saja, ini dia Miskin Susah, Kaya Susah. Di awal cerita kita diperlihatkan dengan keluarga yang serba kekurangan, di mana seorang suami bernama Pak Karyo sedang dimarahi oleh istrinya yang bernama Saro karena anaknya sedang sakit dan membutuhkan obat serta membawa ke dokter. Pak Karyo yang sedang makan mencoba menenangkan istrinya, namun Saro sang istri tidak menanggapinya. Dan istri dari Pak Karyo itu mengeluh tentang segala kekurangan rumah tangganya. Pak Karyo kemudian langsung berangkat bekerja, di mana ia adalah seorang yang bekerja sebagai tambal ban. Dan ia pun terus berpikir dan mengeluh, coba saja hari ini ada 10 motor yang bocor. Mungkin sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, semua keluhannya dijawab oleh bapak-bapak yang sangat miskin dan tidak punya tempat tinggal. Kita panggil saja Pak Edo, di mana Pak Edo tidak sepakat dengan keluhan Pak Karyo tadi. Di mana jika 10 orang motornya bocor, maka ada 10 orang yang sedang kesulitan. Dan itu artinya Pak Karyo mendoakan orang lain untuk mengalami hal tersebut. Tak lama kemudian datanglah seorang yang ban motornya sedang kempes. Ia meminta Pak Karyo untuk mengisi angin ban motornya tersebut. Namun Pak Karyo malah menawarinya untuk ditambal. Tetapi orang tersebut menolaknya dengan alasan uangnya tidak cukup. Malam pun tiba. Pak Karyo yang sedang duduk sendirian di bengkelnya tiba-tiba didatangi oleh adik iparnya dan memberitahu Mas Karyo bahwa anaknya harus segera dibawa ke rumah sakit. Namun Mas Karyo malah memarahi adik iparnya tersebut. Karena sudah terlalu malam, Mas Karyo pun pulang ke rumahnya dengan tangan hampa dan raut muka yang sangat sedih karena melihat anaknya yang sedang menangis kesakitan. Karyo pun terlihat sedang meminjam uang kepada pemilik warung. Namun pemilik warung tidak meminjamkan uangnya. Tetapi sang pemilik warung memberikan sebotol madu dengan alasan untuk menyembuhkan anaknya. Keesokan harinya terlihat Saro dan adiknya datang dari puskesmas. Dan Saro mengatakan bahwa anaknya harus segera dibawa ke rumah sakit karena kemungkinan penyakit yang diderita oleh anaknya adalah kanker otak. Tak tinggal diam, Mas Karyo langsung membawa TV miliknya untuk dijual. Namun, nasib lagi kurang baik, tak ada satupun orang yang membeli TV miliknya. Dan Mas Karyo pun diberi nasihat oleh Pak RT bahwa besok akan ada ketua lembaga sosial yang akan datang ke desa ini. Mas Karyo diminta untuk menceritakan masalahnya kepada ketua lembaga tersebut agar Mas Karyo bisa diberikan bantuan. Keesokan harinya, lembaga sosial masyarakat pun datang ke desa ini, dan masyarakat pun sangat senang dengan kedatangannya. Dan di sini diperlihatkan semua masyarakat berkumpul di lapangan, serta rombongan lembaga sosial masyarakat tersebut. Singkat cerita, perbincangan selesai dan Mas Karyo pun terlambat. Dan Mas Karyo pun mencoba mengejar ketua lembaga sosial tersebut, yaitu Ibu Susanti.
Namun, pengawal Ibu Susanti pun menghalanginya. Singkat cerita, kita diperlihatkan di mana kalung Ibu Susanti yang hilang. Dan kemudian Ibu Susanti menuduh Mas Karyo yang mengambil dan menelan kalungnya itu. Tak lama kemudian, pengawal Ibu Susanti membawa Mas Karyo ke lapangan untuk diadili. Namun Mas Karyo tetap membantah jika ia tidak mengambil bahkan menelan kalung tersebut. Dan ia berkata ia hanya menelan gorengan. Namun Bu Susanti tetap kekeh bahwa Mas Karyo telah menelan kalungnya. Singkat cerita, pengawal Bu Susanti serta Pak RT, Pak Lurah, dan yang lainnya berdiskusi di mana Mas Karyo harus buang hajat, dan Pak RW pun mempunyai ide bahwa Mas Karyo harus diberi makan sebanyak-banyaknya. Lalu di sini terlihat Mas Karyo sedang diberi banyak makanan. Setelah itu, Mas Karyo harus membuang hajat dan disaksikan di depan masyarakat. Namun, Saroh tidak terima karena hal tersebut dapat membuat malu Mas Karyo. Oke, karena mereka sudah sepakat, jadi di sini Mas Karyo buang hajatnya di toilet ya teman-teman ya. Serta ada pengawalan dari Ibu Susanti juga. Dan ternyata Mas Karyo terbukti tidak bersalah, dan tak lama kemudian Ibu Susanti pun langsung meminta maaf kepada Mas Karyo dan juga Saroh. Selain itu, Ibu Susanti juga bersedia membawa anak mereka berobat serta menanggung semua biayanya. Singkat cerita, ketika Mas Karyo dan Saroh sedang mengambil sembako, tiba-tiba Torik datang sambil menangis. Karena penasaran akan hal tersebut, Mas Karyo pun bertanya kepada Torik sambil memukul-mukul wajah Torik. Torik pun menjawab dengan sangat terpukul bahwa Tini, sang anak dari Mas Karyo dan juga Bu Saroh, telah meninggal. Mendengar hal tersebut, Saroh pingsan dan Mas Karyo pun menangis tanpa memikirkan apapun. Singkat cerita, Tini, sang anak tercinta, sudah dimakamkan dan Mas Karyo pun terus menangis tanpa henti. Bahkan sampai malam pun Mas Karyo masih menangis. Dan Sarah pun menangis juga karena merasa kehilangan anak satu-satunya. Mas. Nah, teman-teman, disinilah saya merasa kesal karena fakta dari film semua ini adalah ya benar bahwa Mas Karyo telah mengambil dan menelan kalung tersebut. Dan film pun selesai. Oke teman-teman, ada banyak makna yang tersirat di dalam film ini ya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan jika teman-teman suka dengan video ini, silakan tekan tombol like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.